Faktor bilangan. Ayo mengamati. Kita akan mengamati satu kotak keramik lantai. Satu kotak keramik lantai berisi 4 buah keramik lantai. Di rumah Pak RT sedang ada perbaikan rumah, yaitu pemasangan keramik lantai. Yang kita amati yaitu berapa banyak cara pemasangan yang dapat kita lakukan saat memasang keramik lantai. Ayo menanya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan faktor bilangan? Jadi, faktor bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Pertanyaan kedua, sebutkan bilangan yang merupakan faktor dari 4. Cara mencari faktor bilangan dari 4 yaitu dengan mencari hasil perkalian dari yang hasilnya yaitu 4. Yaitu 1 dikali 4, 2 dikali 2. Jadi faktor bilangan 4 yaitu 1, 2, dan 4. Ayo menalar. Kita akan menalar satu kotak keramik lantai, yaitu berisi 4 buah keramik lantai. Yang kita nalarkan yaitu berapa banyak pemasangan yang dapat kita lakukan. Jadi pemasangan yang pertama yaitu pasang memanjang. Pemasangan di atas menggambarkan satu baris terdapat 4 keramik lantai. Jadi ditulis 1 dikali 4. Pemasangan kedua yaitu pasang persegi. Pemasangan di atas menggambarkan 2 baris dan setiap baris itu terdapat 2 keramik lantai. Jadi ditulis 2 dikali 2. Jadi 4 merupakan hasil dari 1 dikali 4 dan 2 dikali 2. Jadi faktor bilangan dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Ayo mencoba. Kita akan mencoba dari soal yaitu tentukan faktor bilangan dari 80. Pertama yaitu penyelesaian. Yaitu mencari perkalian yang hasilnya sama dengan 80. Selanjutnya yaitu menjawab. 1 dikali 80 sama dengan 80, 2 dikali 40 sama dengan 80, 4 dikali 20 sama dengan 80, 5 dikali 16 sama dengan 80, 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah, jadi faktor bilangan dari 80 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Kelipatan bilangan. Ayo mengamati. Kita akan mengamati yaitu ada 2 orang anak bermain lompat karet, yaitu Tika dan Tiwi. Urutan bermainnya yaitu pertama Tika, kedua yaitu Tiwi. Yang kita amati yaitu urutan keberapa Tiwi akan bermain lagi. Nah, mereka berdua bermain selama 4 kali. Ayo menanya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli itu apa-apa saja. Bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara menentukan kelipatan suatu bilangan? Cara menentukan kelipatan suatu bilangan yaitu mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ayo menalar. Kita akan menalar yaitu ada 2 orang anak bermain lompat karet. Urutannya
yaitu pertama Tika, kedua yaitu Tiwi. Perhatikan tabel tersebut. Tabel yang ada di sini. Pertama Tika, kedua Tiwi, dan seterusnya. Tiwi akan bermain pada urutan ke-2, 4, 6, dan 8. Jika Tiwi bermain sebanyak 4 kali, maka Tiwi akan bermain pada urutan ke-8. Jadi ke-8 ini adalah urutan Tiwi bermain terakhir kalinya. Jadi kelipatan bilangannya yaitu 2, 4, 6, dan 8. Ayo mencoba. Kita akan mencoba menyelesaikan soal yaitu tentukan kelipatan dari bilangan 25. Penyelesaian yaitu mengalihkan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Menjawab, jadi bilangan asli itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi kita akan memakai angka 5 saja. Jadi 1 dikali 25 sama dengan 25, 2 dikali 25 sama dengan 50, 3 dikali 25 sama dengan 75, 4 dikali 25 sama dengan 100, 5 dikali 25 sama dengan 125. Jadi kelipatan bilangan dari 25 adalah 25, 50, 75, 100, dan 125. Faktor prima. Ayo mengamati. Andi membeli kelereng sebanyak 30 biji. Nah, dapatkah kalian menuliskan faktor dari 30? Nah, tentukan bilangan mana saja yang merupakan bilangan prima. Selanjutnya, ayo menanya. Nah, pertanyaan yang pertama, bilangan apa saja yang termasuk dalam bilangan prima? Nah, jawabannya ada angka 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, dan seterusnya. Pertanyaan yang kedua, mengapa angka 1 tidak termasuk dalam bilangan prima? Jawabannya, karena angka 1 hanya bisa dikalikan dengan angka 1 saja. Ya, tidak bisa dikalikan dengan dibagi dengan angka lainnya. Ayo menalar. Nah, bilangan 30 dapat dinyatakan sebagai berikut. 1 dikali 30 sama dengan 30. 2 dikali 15 sama dengan 30. 3 dikali 10 sama dengan 30. Sehingga faktor dari 30 yaitu 1, 2, 3, 10, 15, dan 30. Nah, bilangan 1 itu bukan merupakan bilangan prima karena angka 1 tidak dapat dikalikan dengan angka lainnya. Jadi angka 1 itu hanya bisa dikalikan dengan satu angka saja. Selanjutnya bilangan 2. Bilangan 2 termasuk bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 2 terdapat 2 faktor yaitu 1 dan 2. Selanjutnya bilangan 3. Bilangan 3 itu termasuk bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 3 terdapat 2 faktor yaitu angka 1 dan 3. Selanjutnya bilangan 10. Bilangan 10 bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena terdapat 4 faktor yaitu 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya bilangan 15. Bilangan 15 bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 15 itu terdapat 4 faktor yaitu 1, 3, 5, dan 10. Selanjutnya bilangan 30.
bilangan 30 bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 30 itu terdapat 6 faktor yaitu 1, 2, 3, 10, 15, dan 30. Nah, jadi faktor prima dari 30 adalah 2 dan 3. Selanjutnya, ayo mencoba. Nah, di sini sudah tertulis soal yaitu tentukan faktor prima dari 80. Nah, penyelesaiannya yaitu menggunakan mengalihkan faktor bilangan prima. Nah, langsung saja kita jawab. Bilangan 80 dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, 1 dikali 80 sama dengan 80. 2 dikali 40 sama dengan 80. 4 dikali 20 sama dengan 80. 5 dikali 16 sama dengan 80. 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah, sehingga faktor dari 80 adalah 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Nah, bilangan 1 itu bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena angka 1 hanya bisa dikalikan dengan angka 1 saja. Angka 1 tidak bisa dikalikan dengan angka lainnya. Nah, selanjutnya bilangan 2. Bilangan 2 merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 2 terdapat 2 faktor yaitu 1 dan 2. Nah, selanjutnya bilangan 4. Bilangan 4 bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 4 terdapat 3 faktor yaitu 1, 2, dan 4. Selanjutnya bilangan 5. Bilangan 5 ini termasuk bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 5 terdapat 2 faktor yaitu 1 dan 5. Bilangan 8 bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 8 terdapat 4 faktor yaitu 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya bilangan 10. Bilangan 10 itu bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena bilangan 10 terdapat 4 faktor yaitu 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya bilangan 16. Bilangan 16 bukan merupakan bilangan prima. Mengapa? Karena terdapat 5 faktor yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Selanjutnya bilangan 20. Bilangan 20 bukan merupakan bilangan prima karena terdapat 6 faktor yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Selanjutnya bilangan 40. Bilangan 40 bukan merupakan bilangan prima karena bilangan 40 terdapat 7 faktor yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20, dan 40. Selanjutnya bilangan 80. Bilangan 80 bukan merupakan bilangan prima karena terdapat 10 faktor yaitu 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, dan 80. Jadi faktor prima dari 80 adalah 2 dan 5. Faktorisasi prima. Selanjutnya yaitu ayo mengamati. Nah, di sini sudah tertulis 2 pohon faktor yaitu 24 dan 36. Nah, dinyatakan faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor. Selanjutnya bilangan dari 24. Nah, kita nyatakan menggunakan faktor 24 dibagi dengan 2. Nah, angka 2 ini merupakan bilangan prima. Jadi 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2
sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi habis. Selanjutnya bilangan dari 36. Nah, kita bagi dengan salah satu bilangan prima yaitu 2. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 18 dibagi dengan 2 sama dengan 9. Nah, 9 itu tidak bisa dibagi 2. Jadi kita ambil bilangan prima yang lainnya, yaitu angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Ayo menanya. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan faktorisasi prima? Jawabannya, faktorisasi prima adalah pecahan bilangan komposit yang terdiri dari bilangan-bilangan pembagi yang lebih kecil dan hasil perkalian dari bilangan-bilangan tersebut sama dengan bilangan komposit yang disebutkan. Selanjutnya, ayo menalar. Nah, tadi kita sudah mengamati pohon faktor dari bilangan 24 dan 36. Nah, faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Ini merupakan faktorisasi dari 24. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Mengapa 2 pangkat 3? Karena 2 ini ada 3 kali. Selanjutnya faktorisasi dari 36 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini merupakan faktorisasi dari 36. Nah, mengapa 2 di pangkat 2 dikali 3 pangkat 3? Karena 2-nya ada 2 kali dan 3-nya ada 2 kali. Nah, jadi faktorisasi dari bilangan 24 adalah 2 di pangkat 3 dikali 3 dan faktorisasi dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya yaitu ayo mencoba. Nah, di sini sudah tertulis soal dari faktorisasi prima. Nah, soalnya berapa faktorisasi prima dari 40 dan 50? Nah, kerjakan menggunakan pohon faktor. Langsung kita masuk ke penyelesaian. Nah, penyelesaiannya menggunakan pohon faktor. Nah, langsung saja kita menjawab. Faktorisasi dari 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, maka faktorisasi dari 40 ialah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, ini merupakan faktorisasi dari 40. Nah, mengapa 2 pangkat 3 dikali 5? Karena 2-nya ada 3 kali, sedangkan 5-nya ada 1 saja. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 50. Nah, 50 dibagi 2 sama dengan 25. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, sehingga faktorisasi dari 50 ialah 2 dikali 5 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, mengapa dikatakan 2 dikali 5 sama dengan 5 pangkat 2? Nah, karena 2 itu hanya 1 dan 5 ada 2. Jadi 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, jadi faktorisasi dari 40 ialah 2 pangkat 3 dikali 5 dan faktorisasi dari 50 adalah 2 kali 5 di pangkat 2.